Setelah penjelasan Zeus, Sailao akhirnya mengerti apa yang dia maksud. Namun, bukankah ini memukul kekuatan Sailao? Kemampuan Sailao awalnya untuk meremajakan masa mudanya dan membalikkan perjalanan waktu. Tetapi kemampuan ini juga memiliki kemampuan yang kuat untuk pulih dari cedera. Jadi setelah ragu-ragu sebentar, Sailao memutuskan untuk membantu Zeus mencoba. Keduanya mencoba untuk tidak menyebutkannya di sini. Di sisi lain, Qin Yichan muncul di ruang penempaan dengan lusinan orang percaya. Di bidang bintang ini, master penempaan yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggu evaluasinya. Qin Yichan memandang sebuah kotak kecil di depannya. Menurut gambar desain senjata, setelah penempaan benda ini selesai, hanya perlu menuangkan sedikit kepercayaan padanya untuk mengubahnya menjadi burung. Meskipun nilai ornamen benda ini jauh lebih banyak daripada nilai praktisnya, itu adalah alat pelatihan yang bagus untuk pandai besi ini. Burung ini tampaknya mudah dibuat, tetapi sebenarnya mengandung banyak konsep inti dari penempaan senjata. Alasan mengapa Qin Yichan memilih hal ini sebagai ujian secara alami dimaksudkan sebagai ujian. Sekarang di lingkungan seperti itu, Qin Yichan terkejut bahwa orang-orang ini dapat memalsukan mereka dengan premis bahwa mereka hampir tidak menyentuh senjata. Apakah ini yang mereka tempa? Qin Yichan berbalik untuk bertanya kepada orang-orang percaya di samping. Salah satunya adalah memastikan bahwa orang-orang ini tidak curang, dan yang lainnya adalah memberikan sedikit kepercayaan diri pada pandai besi ini. Bertingkah sedikit terkejut sendiri bisa membuat mereka diam-diam lucu. Orang percaya itu mengangguk setuju. Tuan Hui Guang ditempa oleh mereka bersama. Saya akan melaporkan detailnya kepada Tuan Cahaya lain kali. Qin Yichan melambaikan tangannya. Jangan menunggu, Anda bisa memberitahu saya detailnya di sini sekali. Setelah itu, Qin Yichan mengambil senjata dan melihat dengan cermat. Metode penempaan bagian-bagian senjata tidak sama, dan dalam proses penempaan, ada beberapa tindakan pencegahan inti utama, dan metode penempaan yang sama sekali berbeda digunakan. Anda dapat melihat bahwa ini bukan pekerjaan orang yang sama. Ini adalah sesuatu yang dibuat bersama oleh semua pandai besi di tempat kejadian. Dengan penjelasan dari orang-orang percaya di sampingnya, Qin Yichan juga memiliki pemahaman umum tentang semuanya. Mengangguk mengiyakan. Ini pekerjaan yang bagus. Saya hanya berharap untuk melihat adegan di mana Anda bergabung untuk memecahkan masalah. Kali ini Anda duduk dengan sangat baik. Lagi pula, kekuatan pribadi Anda terbatas. Setelah beberapa saat evaluasi, Qin Yichan menuangkan sedikit kepercayaan pada senjata itu, dan sepasang sayap menonjol darinya, berkibar untuk sementara waktu. Senjata ini telah mampu beroperasi, yang merupakan kejutan besar bagi Qin Yichan. Harapan asli untuk orang-orang ini adalah bahwa mereka dapat menempa bentuk, tetapi mereka tidak berharap bahwa mereka telah mencapai titik ini. Qin Yichan mengangguk setuju, menahan senjatanya, dan melihatnya sebentar. Aneh, kenapa kamu tidak bisa terbang? Kata-kata Qin Yichan langsung membuat hati para pandai besi ini tegang. Orang tua itu melangkah maju dengan cepat, sedikit terkejut di wajahnya. Tuan Cahaya, apakah menurutmu benda ini bisa terbang saat ditempa? Qin Yichan mengangguk setuju, membongkar senjata menjadi beberapa bagian di depan semua orang, dan dengan hati-hati memeriksa masalah setiap bagian. Bisakah kamu benar-benar terbang? Orang tua itu benar-benar terkejut, senjata apa ini? Itu terbuat dari logam yang ditempa dengan tangan mereka sendiri, beratnya membuatnya sulit untuk lepas landas. Bobotnya saja setidaknya 5 kali lebih berat dari burung biasa. Adalah di luar pemahaman mereka untuk menginginkan pesawat tempur itu terbang. Qin Yichan mengambil beberapa bagian dan mencubitnya di tangannya dengan ekspresi tidak terkejut. Bagi Qin Yichan, logam ini bukanlah hal yang langka, dan bentuknya dapat diubah dengan mudah, jadi tidak perlu pergi ke meja tempa. Tentu saja dia bisa terbang. Jika tidak, apa yang aku ingin kamu lakukan untuknya? Menjadi ayam? Pertanyaan retoris Qin Yichan membuat para pandai besi hadir sangat gugup. Mereka semua memandang Qin Yichan dengan rasa ingin tahu. Membayangkan pemandangan burung logam lepas landas di benak mereka. Tapi mereka tidak bisa memikirkan jenis logam apa yang mereka inginkan untuk membuat burung terbang. Seharusnya baik-baik saja. Mengatakan itu, Qin Yichan mengulurkan tangannya untuk membangun kembali bagian yang tak terhitung jumlahnya di depannya, dan menuangkan sedikit kepercayaan padanya. Burung itu mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh dari meja dengan gemetar. Oh, itu benar-benar terbang. Ya Tuhan, benda ini bisa terbang? Aku merasa hidupku sia-sia. Kotoran macam apa ini? Seruan seru sesekali ini, lebih dari 170 pandai besi hadir, membuka mulut lebar-lebar, menyaksikan burung-burung naik dengan dingin, wajah mereka dipenuhi kejutan. Aku terdiam. Qin Yichan mengerutkan kening, meraih burung logam, dan kemudian membongkarnya lagi. Setelah mengutak-atik bagian-bagian untuk sementara waktu, mereka akhirnya berkumpul. Setelah beberapa saat, seekor burung terbang dengan gesit dan terbang dengan gesit di ruang tempat. Pandai besi benar-benar terdiam. Gemetar terbang ke langit sebelumnya telah mengejutkan mereka. Sekarang ini fleksibel seperti burung sungguhan.
Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membuka mulut lebar-lebar dan tidak mengatakan apa-apa. Ya, ada 2 detail yang tidak kamu lakukan dengan baik kali ini, tapi itu bukan salahmu. Kamu tidak tahu detail dan persyaratan spesifik untuk komponen inti. Itu normal untuk beberapa kesalahan yang dibuat. Tanpa menunggu orang-orang ini menjelaskan, Qin Yichen membuat alasan untuk mereka terlebih dahulu. Ketika kekuatan iman habis, burung itu jatuh kembali ke meja. Melihat pandai besi di depannya, Qin Yichen melihat banyak harapan di mata mereka. Qin Yichen akhirnya tersenyum. Apa yang kamu dapatkan dari menempa senjata kali ini? Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengikutiku sekarang dan belajar cara memalsukan senjata? Di ruang penempaan yang sunyi, terdengar sorak-sorai. Memiliki. Semburan magma lainnya retak di atas kepala, dan gelombang panas menyapu. Lin Yu berlari sepanjang jalan dan sampai di pintu yang tertutup. Kakak, buka pintunya. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu melewatkan kesempatan ini lagi. Buka pintunya. Setelah ketukan terus-menerus di pintu akhirnya terbuka perlahan, dan seorang pria muda dengan lingkaran hitam tebal menguap dengan ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Apa yang kamu perdebatkan? Aku belum mati. Lin Yu menangkapnya. Pergilah, ikuti aku ke ruang tempat Lord of Light. Ada keajaiban di sana. Sungguh. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Jika kamu melewatkannya kali ini, bakatmu akan terkubur sepenuhnya. Ini adalah kesempatanmu. Bocah itu melepaskan diri dan membanting pintu hingga tertutup. Tidak ada waktu, aku ingin tidur. Lin Yu menatap kosong ke pintu, dan tiba-tiba menggeram pelan. Dia menendang pintu hingga terbuka, menatap tajam ke arah pemuda di depannya. Zhang Yun, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak ingin mengenali saudara saya hari ini, Anda tidak akan pergi.